Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di sini saya akan mencoba mensosialisasikan terkait dengan pornografi. Namun terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilham dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jadi berbicara mengenai pornografi, perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak baik, tetapi juga dapat membawa dampak buruk. Salah satunya hal buruk yang dapat disebabkan dari majunya teknologi adalah kemudahan mengakses situs-situs pornografi. Sama seperti penggunaan narkoba, pornografi juga bisa menimbulkan kecanduan pada otak. Dan terkadang juga banyak orang yang menyebarkan situs-situs pornografi sehingga lebih mudah diakses oleh orang-orang, baik itu dari kalangan remaja maupun anak-anak. Namun untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, melanjut daripada pembahasan saya sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa salah satu masalah sosial di Indonesia yang perlu mendapat perhatian yaitu berkaitan dengan keberlimpahan informasi. Salah satunya adalah pornografi. Pornografi seperti seekor gurita yang tentakelnya membelit segala penjuru, mulai dari film layar lebar, televisi, komiks, novel, surat kabar, handphone, dan maupun situs-situs internet yang menyajikan tayangan secara langsung maupun tidak langsung yang berbau pornografi, yang mudah ditemukan baik di kota besar, kota kecil, bahkan sampai di pedesaan. Nah, jadi berbicara mengenai pornografi, sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan apa dampak yang ditimbulkan dari kecanduan pornografi, kemudian apa larangan terkait dengan pornografi, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu pornografi. Jadi di sini di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya itu dampak pornografi. Jadi ada beberapa dampak pornografi, diantaranya adalah kecanduan. Berbagai konten pornografi yang muncul melalui iklan, media sosial, games, film, video klip, ataupun tontonan di atas awalnya akan membangkitkan rasa penasaran terlebih dahulu pada anak. Bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun, rasa penasaran inilah yang menjadi dorongan anak-anak untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya. Kemudian selain itu, kecanduan ini dipicu oleh pengeluaran hormon dopamin pada otak sehingga akan menimbulkan perasaan bahagia ketika menonton konten pornografi. Bila tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin kecanduan terhadap konten pornografi dapat terjadi pada anak. Kemudian selanjutnya itu dapat merusak otak. Pornografi dapat merusak otak anak, tepatnya pada salah satu bagian otak di depan yang disebut prefrontal cortex. Hal ini disebabkan karena bagian yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit untuk memahami benar dan salah, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit untuk merencanakan masa depan. Selanjutnya, yaitu keinginan untuk mencoba dan meniru. Dampak lain yang dirasakan anak setelah melihat pornografi adalah keinginan untuk mencoba dan meniru. Ini berkaitan dengan terpengaruhnya neuron
Mirror neuron adalah sel otak yang mampu membuat anak seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi. Hal ini dapat mendorong anak untuk mencoba dan meniru apa yang dilihatnya. Kemudian selanjutnya itu mulai melakukan tindakan seksual. Jika tidak diawasi, anak-anak yang terpapar pornografi ini bisa saja mencoba melakukan tindakan seksual untuk mengatasi rasa penasarannya. Apalagi jika mereka sudah remaja, jika tidak diberikan pendidikan dan pemahaman seksual yang baik, keinginan melakukan tindakan-tindakan seksual sulit untuk dicegah. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu terkait definisi dan ruang lingkup pornografi atau aturan yang mengatur terkait pornografi. Di sini ada 3. Yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian kita melangkah ke pembahasan terkait dengan larangan pornografi dalam undang-undang. Nah, di sini di dalam pasal 6 Undang-Undang Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, maka ancaman pidana bagi pelanggar aturan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian diatur juga sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi bahwa tindakan membuat atau menyebarluaskan pornografi merupakan tindakan yang dilarang. Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Pornografi, yaitu setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana dendanya paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Ya, jadi itu sekilas terkait dengan penjelasan mengenai pornografi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dalam bentuk video ini teman-teman semua bisa sadar yang sudah terpapar dengan pornografi untuk sebisanya bisa berhenti dan yang belum sempat sebisanya untuk dihindari. Mari kita selamatkan keluarga kita dari pornografi. Ayo kita bersama-sama tangkal pornografi dari keluarga kita. Jadi mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.